Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan licin di atasnya kami. Mohon izin untuk bersilaturahmi. Licinnya jalan menuju Bekasi, uang seribu tak cukup untuk pergi. Jika tuan-tuan dan nyonya tak datang hati, izinkan saya untuk melakukan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua PWI Bekasi Raya, Bang Yusuf, yang kemarin sempat berkomunikasi lewat visual dengan beliau melalui saudara baru saya, Kang Surya Sudarmo. Saya datang ke sini sengaja memang saya lihatkan untuk melakukan klarifikasi tentang apa yang terjadi sebenarnya, supaya tidak terjadi simpang siur, tidak multitafsir. Nah, sesungguhnya voice note yang heboh sejauh barat bahkan melintasi batas Selat Sunda sampai mungkin melewati Laut Jawa, itu adalah suara saya. Saya akui, saya tidak pernah mengakui suara saya. Voice note itu saya buat kisaran tanggal 16 Mei 2025, artinya belum lama, baru sekitar 10 hari kurang lebih. Nah, voice note itu sebenarnya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, hanya grup WhatsApp yang di dalamnya ada saya. Grup itu namanya awalnya itu grup warung pojok, karena anak di warung pojok Masjid Agung itu kumpul di situ. Anggotanya kurang lebih 13 orang. Nah, tahu-tahu itu di tanggal 20-an itu voice note itu keluar, di-share di grup info warga Sukatani yang di dalamnya banyak kalangan media. Kemudian tanggal 21 itu masih senyap, belum terjadi apa-apa. Tanggal 22 siang hari itu terjadi ledakan dahsyat. Artinya heboh di mana-mana, kemarahan di mana-mana. Sampai saya perjalanan dari Sukatani ke sekarang itu banyak telepon masuk ke saya, banyak yang minta klarifikasi dan lain-lain. Saya sebagai orang yang melakukan berbuat seperti itu, bagi saya pantang untuk tidak mengangkat telepon, untuk tidak melakukan klarifikasi. Saya hadapi semua apapun. Dalam arti hidup itu tebar tuai. Siapa yang menebak ya akan menebak. Dan saya yang menebak, saya tanggung jawab. Maka ketika minta klarifikasi, saya klarifikasi. Nah, pesan itu sekali lagi kembali kepada voice note itu sebenarnya itu hanya candaan di grup yang saya bentuk. Yang grup terakhir itu namanya grup anak setan. Karena di grup itu kumpulan, mohon maaf, pesan-pesan voice note itu sudah nggak ada yang sopan. Nggak ada yang sopan di situ. Padahal anggotanya mulai dari anggota Koramil dan lainnya itu ada di situ. Tetapi memang makanya di grup itu memang sudah didoktrin. Masuk grup ini sudah siap belum luar dalamnya? Didoktrin habis-habisan. Kalau nggak tahan dengan candaan di sini, jangan masuk grup itu. Maka atas dasar itulah di situ bebas Pak. Mengirimkan gambar-gambar yang paling porno pun di situ ada. Nah, kemudian saya pikir ini ledakannya nggak begitu dahsyat seperti yang saya itu. Ternyata ledakan dahsyat. Di hari Kamis tanggal 22. Kebetulan saya start pengajar di Yayasan Islam Al-Watonia, salah satu yayasan Islam tertua di Bekasi, karena itu di tahun 52. Jadi hari Kamis itu saya kedatangan media dari berbagai wilayah, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dari mulai lensa apa itu, Bang Lukman Hakim sama timnya datang. Dari Bandung juga datang, Ibu Siti Jabar. Kemudian dari banyak media-media itu datang semua. Nah, jam 1 siang saya ditelepon Kapolsek, maaf, jam Ba'da Zuhur ya, sekitar jam 1:20. Saya ditelepon Kapolsek Pembayuran. Dia bilang, Pak Raja, bisa klarifikasi di hadapan 60-80 media, baik ke LSM, Ormas, Kejaksaan. Oh, kata saya siapa? Saya sudah siap. Artinya ketika saya diminta untuk klarifikasi, saya bilang jangankan siang, Pak, malam saya datang. Dengan siapa? Saya sendiri Pak. Akhirnya selesai kita mengklarifikasi di sekolah. Jam 1 siang kita datang ke Polsek Pembayuran. Kita klarifikasi di sana di hadapan kurang lebih 60 awak media dan lain-lain. Ya, kita bikin surat pernyataan termasuk menyampaikan permintaan maaf secara
visual saya lakukan. Artinya begini Pak, dampak dari pesan suara yang saya sampaikan lewat grup itu ternyata itu memiliki implikasi sosial buat keluarga saya. Tadi saya tegas, saya paling anti nangis saya bilang, tapi ketika anak bungsu saya menyampaikan pesan ke saya, moral saya, mental saya itu limbung Pak. Kalau anak bungsu saya itu masih kuliah di Universitas Indonesia Depok, ya pulang itu sampaikan nasihat termasuk. Di situ saya limbung. Jadi sampai pada akhirnya, apalagi mungkin ada beberapa teman media yang agak sedikit horor ya dalam menyampaikan pesan dan sebagainya, telepon saya. Telepon dari media manapun Pak itu saya angkat. Saya nggak pernah menghindar, saya bilang pantang bagi saya menghindar. Saya datangin, saya jawab apapun itu. Nah, hingga hari ini saya datang, saya menemui pimpinan dari seluruh wartawan di Bekasi Raya, mungkin Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten. Saya datang. Supaya apa? Supaya ini cepat selesai Pak. Nah imbasnya mana? Imbasnya kepala sekolah saya. Imbas kepala sekolah. Kemarin pun saya dipanggil. Udah cepetan klarifikasi ke PWI, barangkali bisa tidurnya kita semua. Sekolah ada media cukup. Itu yang saya takutkan Pak. Lembaga, kalau saya dihantam mungkin kiri kanan saya nggak ada masalah. Cuman kalau sudah bawa lembaga, karena dalamnya saya mengelola yayasan Pak dari mulai 7 orang sampai sekarang sekitar 500 siswa, terdiri dari anak-anak yatim dan duafa di dalam. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan siang ini menjadi nilai kebaikan bagi saya. Ada efek domino yang saya dapat dari peristiwa kemarin. Apa? Nama saya di mana-mana orang sebut. Jadi bahan lawakan juga. Itu Pak, terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permintaan maaf jika teman-teman, bukan jika ya, artinya teman-teman pasti merasa marah, kecewa karena candaan saya itu membuat terkesan melecehkan, merendahkan. Secara logika saya nggak sampai Pak, karena bagaimanapun implikasinya kuat Pak. Kalau kata orang, kita lebih baik berhadapan dengan 2.000 orang daripada berhadapan dengan satu jurnalis. Sangat membahayakan bagi saya, karena jurnalis itu gebukannya lebih dahsyat dari sebuah ledakan suara peluru Pak. Gitu. Maka itu tadi saya berangkat. Tadi mau ajak istri saya, cuman saya nggak tega juga. Istri saya bilang, Pak, nanti kalau saya dimasukin kamera, nanti di pengajian bagaimana orang biar saya segala macam. Oh iya, kata saya berangkat sendiri didampingi sama Bang Darmo sama Bang Rijal. Jadi intinya kedatangan saya ke sini dengan tulus, ikhlas, dengan sepenuh hati saya menyampaikan permintaan maaf. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga bagi saya. Ada hikmah yang bisa saya ambil dari peristiwa ini. Lain kali hati-hati, mulutmu harimau, dan saya orang yang merasakan itu hari ini. Ini kepada teman-teman jurnalis yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, saya akan jawab. Jika tidak bisa, saya akan jadikan PR. Terima kasih. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru.